Amin, Allahumma amin. Kitabu At-Tafsir. Imam Al-Bukhari meletakkan tema besar pada bab ini, At-Tafsir. Tafsir artinya al-ibanah. Arti tafsir adalah al-ibanah, yakni penerangan atau menjelaskan. Yang dimaksudkan tafsir ini menjelaskan atau menerangkan adalah menerangkan. Ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada lafaznya, pada maksudnya, pada kandungannya, dan juga mengeluarkan hikmah-hikmah dan hukum-hukum daripadanya. Itu tafsir. Tafsir itu menerangkan kalimat, mengeluarkan hukum, dan mengambil hikmah dan hal-hal yang terkait dengan Al-Quran dari aspek bahasa, balaghah, sastra, nahwu, saraf, semuanya itu terkait dengan at-tafsir. Dengan demikian, seseorang itu tidak mudah untuk digelari sebagai mufassir, ahli tafsir. Tidak mudah orang, oh ini ahli tafsir. Tidak, tak mudah. Orang ahli tafsir ini kena memenuhi syarat. Yang pertama, ahli dalam bahasa Arab, walaupun bukan orang Arab. Tapi orang Arab kalau bukan ahli dalam bahasa Arab tak boleh jadi ahli tafsir juga. Hatta bahasa Arab bahasa dia. Orang Arab tak paham nahwu, tak paham saraf, tak paham balaghah, tak boleh jadi mufassir. Bahasa dia, iya dia tak paham bahasanya sendiri. Adakah ahli tafsir mesti orang yang hafidh Quran? Tidak mesti hafidh Quran. Tapi kena memahami bahasa Al-Quran. Paham maknanya, paham madlul maksudnya, paham aspek bahasanya, paham nasikh dan mansukhnya, yakni merangkumi kepada banyak ilmu untuk seorang itu boleh menjadi seorang mufassir. Jadi tafsir adalah penjelasan akan Al-Quranul Karim pada aspek bahasa, pada maksud, mengeluarkan hukum dan juga hikmah dalam Al-Quranul Karim. Tafsir terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama namanya tafsir ar-riwayah. Tafsir riwayah maksudnya menafsirkan Quran dengan Quran atau Quran dengan hadis. Itu namanya tafsir ar-riwayah atau tafsir bil ma'thur. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang Kau beri petunjuk dan bukan jalan orang yang sesat, dan bukan jalan orang-orang yang dimurka oleh Allah. Di sini Allah menafsirkan tentang siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Ditafsirkan sendiri oleh Allah, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apakah itu dalam ayat itu dikatakan bahwasanya siratal mustaqim adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Itu siratal mustaqim. Siapa orang-orang yang diberi nikmat? Wa man yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Orang yang taat kepada Allah dan Rasul adalah mereka adalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah bersama dengan para anbiya, para siddiqin, para syuhada dan juga orang-orang yang saleh. Jadi ada tiga penafsiran. Allah menafsirkan sendiri. Siratal mustaqim ditafsirkan oleh Allah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ditafsirkan oleh Allah jalan yaitu man yuti'illah wa man yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Ringkasnya adalah
tafsir berriwayah itu adalah tafsir Quran dengan Quran atau tafsir hadis dengan hadis atau tafsir Quran dengan hadis. Seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan Al-Qur'anul Karim tentang makna syirik. Tentang makna syirik. Ditafsirkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syirik itu yang dimaksudkan adalah kezaliman. Syirik itu dimaksudkan kezaliman. Mengambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna syirka la dzulmun adzim." Jadi dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Orang-orang beriman yang tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman. Sementara orang beriman tak terlepas daripada dosa, dan dosa itu zalim. Bagaimana dikatakan pada ayat ini, orang beriman tidak mungkin berlaku zalim, sementara orang-orang beriman tergelincir melakukan kezaliman. Maka ditafsirkan, dimaksudkan di sini, iman yang sempurna itu adalah iman yang tidak diiringi dengan syirik. Arti zalim di sini syirik. Diambil daripada penjelasan Nabi, daripada firman Allah, "Inna syirka la dzulmun adzim." Jadi tafsir itu bahagian pertama adalah tafsir Quran atau berriwayah Quran dengan Quran atau Quran dengan hadis. Dan itu menjadi rujukan pertama bagi ahli tafsir bila ingin memahami maksudnya Allah, itu mesti memahami melalui penjelasan dari Allah. Kalau tidak jumpa, baru daripada Nabi. Kalau tidak jumpa, baru dia akan kembali kepada bahagian tafsir yang kedua, namanya tafsir bid-dirayah. Tafsir bid-dirayah. Apa tafsir bid-dirayah? Tafsir dengan ijtihad, dengan berusaha memahami maksudnya Allah. Jadi kalimat tafsir itu sendiri, jika tidak ada dalam Quran dan juga dalam hadis, maka ia mempunyai maksud usaha orang alim untuk memahami maksudnya Allah. Itu bahagian daripada maksud at-tafsir. Usaha memahami maksud Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan semua orang boleh jadi, saya mau paham maksudnya Allah lah, saya nak baca sendiri, nak tafakur sendiri, kira-kira apa ini maksudnya. Lah, karena mesti memahami banyak ilmu. Barulah dia layak untuk menjadi mufassir. Paham dong? Allah sebut jangan sembarangan. Ini jangan-jangan maksudnya Allah begini. Kadang-kadang kan kita banyak kan orang-orang itu mudah untuk nak memahami maksud Quran dengan pemahaman sendiri, yang dia tak punya asas untuk memahami maksud Al-Quran. Nanti khawatir jadi tuma. Tahu tuma? Hati-hati jadi tuma. Paham dong?